Bagaimana dialog antara Prabowo dan Anies Baswedan? Kita perhatikan. Ada yang menarik, bro. Nanti saya komen. Dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Oh, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan. Sebelum menjawab pertanyaan, dia mengatakan ini pertanyaan kurang akurat. Jadi pertanyaan yang akurat itu seperti apa, bro? Orang ini suka mengada-ngada nih. Kita lihat lanjutannya. Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Nah, ini baru jawaban yang tidak akurat, tidak sesuai dengan pertanyaan. Oke, kita lanjut. Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita... Nah, bro, orang ini memang pembual menurut saya. Ditanya yang dijawab lain. Orang nanya 80T itu untuk apa? Dia malah cerita muter-muter. Ah, ini yang dikatakan pintar cerdas sama orang Indonesia sebagian. Sebagian yang bodoh. Masa kayak gini katakan pintar, bro. Muter gak keruan. Apa memang otaknya seperti ini? Pembual. Oke, kita lanjut. Kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Jelas, bro, yang 80 triliun tadi, apa katanya elektrifikasi kendaraan umum? Maksudnya apa nih? Apa seluruh kendaraan umum di Jakarta itu sudah dielektrikan semua? Terus mungkin dananya cuma dipakai buat alat ngukur saja, bro. Mengukur polusi. Setahu saya alat pengukur polusi itu 2005 itu saya masih ada, itu sudah ada, bro. Ya, sekitar Pondok Indah. Itu sudah ada. Enggak jawab yang 80 triliun yang tadi, bro. Ada kemungkinan 80 triliun ini enggak jelas, bro. Makanya jawabnya muter. Itu soraan. Itu, bro. Lanjut. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana ya. Jadi saya bertanya, saya bertanya dengan anggaran segitu besar, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga di mana Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Itulah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi, ya. Dia pakai data. Nah kan, bro, dia soal pakai data. Padahal yang dia jawab itu tidak sesuai dengan konteksnya. Terus apa? Alasannya dia mengatakan dia itu pakai data. Kan aneh, bro.
Kalau pertanyaannya begini misalnya, tentang curah hujan sebulan itu berapa? Terus dia jawab data-data ibu hamil. Lucu. Itu baru pintar. Jadi ketika tunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi, ada sisi sangat tidak polusi. Langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini Wan Badol sok menggunakan saintis. Saya ingat lu bilang mobil listrik itu lebih banyak polusinya dibanding mobil berbasis bensin. Jika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Mobil berbasis listrik polusinya lebih banyak daripada mobil yang berbasis bensin. Ini kan bodoh, bro. Anak SD dan SMA tuh tahu, bro. Ini orang-orang ngaku saintis akademis. Rupanya ini hanya pembual saja. Tukang obat. Masa ilmunya kayak gini? Dia nggak ngerti. Nah, ngaku-ngaku saintis. Kalian aja yang bodoh, anggap orang pintar. Hanya pintar ngomong, tukang obat di pasar tuh, bro. Tukang obat panu itu pintar ngomong, kayak Anies. Ini kemudian saya teruskan, Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga, Pak.